Saudara, polemik Tapera masih terus berlanjut setelah ditolak pekerja dan pengusaha. Kini Ketua Komisi 5 fraksi PDIP Lasarus juga meminta pemerintah menunda program Tapera. Namun Kepala Staf Muldoko masih yakin Tapera bisa terlaksana 2027. Gelombang penolakan Tapera berlanjut. Aksi massa buruh mendesak pembatalan peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat. Buruh menganggap 6 alasan menolak kebijakan Tapera, mulai dari ketidakjelasan skema hingga tak sesuai konstitusi. Pemerintah menyebut program Tapera paling lambat berlaku 2027. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bilang, masalah Tapera bukan soal ditunda atau tidak, tapi pemerintah membuka ruang masuknya aspirasi berbagai pihak. Persoalannya bukan ditunda atau tidak ditunda, tapi persoalannya adalah mendengarkan aspirasi berbagai pihak, kan begitu. Sehingga nanti akan ada perbaikan di peraturan menterinya. Nah, disitulah ya. Ketua Komisi 5 DPR, fraksi PDIP, Lasarus juga meminta pemerintah menunda pelaksanaan Tapera dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR Kamis kemarin. DPR juga berencana menggelar rapat khusus membahas program Tapera dengan kalangan pengusaha, pekerja, dan pihak BP Tapera. Saya non sewu Pak Menteri, ya. Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai. Penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak. Untuk Tapera ini kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas Pak. Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengaku menyesal saat program Tapera memicu kemarahan publik. Menurut Basuki, persoalan Tapera adalah kepercayaan yang belum terbangun. Basuki bilang, jika program Tapera belum siap, tak perlu tergesa-gesa melaksanakannya. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul. PP nomor 21 tahun 2024 pasal 15 mengatur besaran potongan Tapera sebesar 3% per bulan, di mana 0,5% ditanggung pengusaha dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Padahal sudah ada sederet potongan pendapatan yang harus ditanggung para pekerja, seperti PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Pensiun serta JKK dan JKM. Pemerintah membuka ruang aspirasi publik soal pemberlakuan kebijakan iuran Tapera yang dilandasi backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta yang harus ditangani negara. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah betul pemerintah tidak siap dan keputusan Tapera terlalu tergesa-gesa? Bagaimana pula kepastian soal pemberlakuan Tapera? Kita akan bahas bersama Didin Damanhuri, ekonom senior Indef. Pak Didin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Didin, di tengah besarnya gelombang penolakan Tapera, masih layakkah Tapera dilanjutkan menurut Anda? Menurut saya, pemerintah harus mengkaji ulang secara lebih mendasar ya. Ada beberapa pertimbangan, antara lain bahwa skema untuk perumahan karyawan swasta itu kan sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini beban ganda kalau harus ada lagi kewajiban untuk membayar Tapera itu yang sekitar 2,5% oleh karyawan dan 0,5% oleh pemilik usaha lah. Jadi saya kira apalagi pengusaha selama ini sudah ada pungutan,
yang sekitar 19% rata-rata, sementara buruh juga sudah membayar berbagai premi, pungutan lain-lain. Dikala situasi ekonomi yang telah membebani kalangan karyawan ini sebagai pihak yang katakanlah 50% penduduk yang daya belinya menurun selama ini. Jadi sangat tidak bijak kalau apalagi diwajibkan. Tabungan itu harus bersifat sukarela. Nah, jadi saya kira pengkajian ulang ini bukan hanya sekedar ditunda, tetapi dipikirkan kembali jalan keluarnya yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan situasi perekonomian secara nasional maupun secara global. Karena kalau kemudian dipaksakan, entah tahun ini apalagi kemudian katanya ditunda 2027, tetap saja ada persoalan yang besar ya bagi pengusaha maupun karyawan perusahaan yang notabene bisa memukul balik target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5,3% begitu, yang akan menurunkan potensi itu dan bisa di bawah 5%. Oke. Kemarin ini. Pak Didin, kalau kita cermati dari awal, kenapa kemudian tapera ini bisa diwajibkan bagi seluruh pekerja, kan semangat awalnya karena ada backlog sekitar 9 juta warga yang memang belum punya rumah, dianggap begitu ya. Jadi tapera ini adalah dikatakan seperti iuran sukarela untuk gotong royong sesama warga untuk kemudian memberikan rumah pada yang belum memiliki rumah. Tapi menurut Anda skema ini tepatkah dilakukan pemerintah untuk mengisi backlog 9 juta warga yang belum punya rumah itu? Saya kira pertama adalah sekali lagi untuk skema perumahan karyawan swasta itu sudah ada di dalam pengaturan BPJS Ketenagakerjaan, gitu loh. Oke. Kemudian ada yang lebih mendasar, kan ini ide tapera ini adalah kelanjutan dari Taperum untuk ASN, TNI Polri, yang memang itu bisa diwajibkan karena dia bekerja untuk pemerintah gitu. Nah, ini kan swasta ya, yang mereka digaji oleh perusahaan swasta yang kemudian ada skema-skema tertentu pembebanan terhadap perusahaan maupun pada karyawannya, yang notabene mereka sudah ada skema untuk perumahan. Nah, kalau kemudian diwajibkan kembali 3% itu akan menambah menjadi pembebanan itu totalnya menjadi 23%. Ini akan memukul konsumsi masyarakat, potensi sumbangan dari korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli terutama karyawan yang bagian dari masyarakat yang sekarang ini sangat terpukul. Jadi menurut saya sangat tidak bijak ya. Dan bahkan ini kalau diwajibkan kan melanggar konstitusi yang harusnya bersifat sukarela gitu loh. Jadi harus dikaji ulang agar soal backlog yang 9,9 juta itu ya banyak jalan lah. Karena kemudian pikiran banyak pihak bahwa ini tidak lepas dari ruang fiskal kita yang sudah terbatas, yang kemudian akan bisa dana yang katakanlah kalau 38 juta swasta 50% saja itu kan ada 35 triliun per tahun. Dan ini diinvestasikan dalam surat berharga negara, surat berharga korporasi, kemudian deposito, yang itu kemudian bisa dipakai untuk IKN misalnya. Oke. Nah Pak Didin, kalau kita lihat kan meskipun kemarin BPK sudah menemukan adanya ada temuan di audit di 2020-2021 ya, sekitar 124.000 peserta tapera yang belum dikembalikan dananya, ya sekitar 567 miliar kurang lebih angkanya, itu dari 7 kota sampel begitu. Menurut Anda ketika permasalahan ini diselesaikan, belum lagi soal data ganda ya yang terjadi di Bapetarum begitu. Ketika ini diimplementasikan di 2027, bisa nggak sih menurut Pak Didin ini selesai permasalahan ini sebelum diimplementasikan ke masyarakat lebih luas? Ya, jadi peristiwa moral hazard itu sudah terjadi sebenarnya dana yang hampir 50% tahun 90-an di Taperum sebenarnya. Ini belum nggak diaudit ini.
Jadi karakter tidak transparan dari pengelolaan dana publik ini juga harus diselesaikan. Nah, sekarang kemudian ada temuan pula yang belum dikembalikan tadi sekitar 500-an miliar itu. Jadi ini audit harus dilakukan. Apalagi ini adalah kelanjutan Taperum ini, Tapera ini dari Taperum yang ada masalah, yang belum dikembalikan itu, ada juga moral hazard sebelumnya, yang ini dana publik ini sudah juga distrust masyarakat ini dengan dana-dana publik yang Baik. ada di dalam beberapa lembaga yang juga terjadi korupsi di sana. Tapi menurut Anda Jadi pembenahan distrust itu ini harus diselesaikan. pembenahan penyelesaian semua permasalahan itu selesai Pak di 2027? Ya, kalau 1990 aja ada sekitar 50% tidak selesai sampai hari ini. Saya tidak punya keyakinan kalau ini juga akan serius Oke. dilaksanakan. Ya, misalnya yang belum dikembalikan itu dan lain sebagainya. Masalah Jiwasraya aja belum selesai sampai hari ini. Kemudian Sabri, Oke. Taspen. Ini semua saya kira menjadi kewajiban bagi pemerintahan baru untuk Jadi- ada audit secara total terhadap dana publik. Baik, terima kasih Pak Didin Damanhuri. Jadi PR-nya nggak cuma menyelesaikan soal data ganda, mengembalikan dana peserta yang belum dikembalikan, tapi juga meyakinkan masyarakat, calon peserta Tapera, para pekerja seluruh Indonesia, ketika dananya akan dipotong 3% per bulan, kira-kira apakah nanti akan diselewengkan seperti Asabri atau tidak? Bagaimana pengelolaannya, itu yang kemudian jadi PR pemerintah ke depan. Terima kasih Pak Didin sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama. Saudara, usai jeda.